Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aldo Mahmud Sapaat dengan NIM 53114220015. Pada video kali ini saya akan menjelaskan laporan atau explanation hasil observasi dari sistem PLTS di Gedung E11 Universitas Negeri Semarang. Pada mata kuliah ini diampu oleh Profesor Dr. Subianto, Sarjana Teknik, Magister Teknik, dan disusun juga oleh saya sendiri Aldo Mahmud Sapaat. Pada bagian pertama ada abstrak. Di sini saya akan menjabarkan sedikit tentang isi dari abstrak ini. Abstrak ini disusun dengan tujuan memberikan gambaran singkat dan menyeluruh tentang proyek PLTS di gedung E11, dan juga pada bagian abstrak ini memberikan penjelasan dari segi aspek teknologi, tujuan, manfaat, dan dampaknya. Di bagian awal sini menjelaskan komitmen UNES terhadap prinsip konservasi dengan mengadopsi PLTS sebagai sumber energi alternatif, menunjukkan tujuan utama dari proyek ini. Dan juga abstrak ini memberikan deskripsi sistem, menjelaskan bagaimana PLTS ini terhubung ke jaringan utama dan bagaimana fungsinya dalam mendukung efisiensi energi pada gedung. Data teknis seperti kapasitas energi hingga mencapai 34,9 kWp atau kilowatt peak menekankan pencapaian teknis dan manfaat langsung dari proyek ini. Manfaat dan juga manfaat untuk mahasiswa mencerminkan nilai edukasi proyek di mana PLTS ini berfungsi sebagai laboratorium hidup untuk praktek energi terbarukan. Selanjutnya pada poin 1 pendahuluan, latar belakang yang diambil pada laporan observasi ini adalah pemanasan global yang mendorong perlunya energi bersih, dan juga perintah Indonesia yang sudah menetapkan target energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025 nanti. Dengan begitu, UNES sebagai kampus konservasi ikut berkontribusi melalui PLTS ini. Observasi ini dilakukan untuk menganalisis efektivitas sistem ini dan memenuhi kebutuhan energi gedung dan mempelajari komponen utamanya. Selanjutnya pada poin 1.2 ada rumusan masalah. Pada bagian rumusan masalah, kami mengajukan 3 pertanyaan utama yang menjadi fokus observasi terhadap sistem PLTS on-grid di gedung S11. Yang pertama ada apakah sistem distribusi listrik PLTS on-grid di gedung ini berjalan secara efisien dan handal? Dan yang kedua ada seberapa besar kapasitas listrik yang dihasilkan oleh PLTS dibandingkan dengan total kebutuhan listrik gedung? Dan poin yang ketiga, apa saja komponen utama dalam sistem PLTS ini dan bagaimana peran setiap komponen dalam mendukung keberlanjutan energi? Mungkin sedikit menjelaskan dari rumusan masalah ini. Rumusan masalah ini disusun untuk mengetahui secara spesifik bagaimana sistem PLTS on-grid ini berfungsi dalam memenuhi kebutuhan energi listrik pada gedung. Saya juga ingin memastikan bahwa setiap komponen dalam sistem ini berfungsi optimal dalam mencapai efisiensi energi. Pertanyaan-pertanyaan yang terlampir juga penting untuk menilai kinerja, kapasitas, serta keberlanjutan dari sistem yang digunakan. Selanjutnya ada tujuan observasi. Seperti yang kita lihat pada laporan ini, terdapat 3 tujuan observasi yang dilakukan. Jadi tujuan ini disusun untuk mengukur keberhasilan sistem dalam memenuhi kebutuhan energi gedung dan mengurangi konsumsi listrik dari PLN, serta melihat manfaat edukasi yang diberikan sistem ini bagi mahasiswa. Observasi ini diharapkan juga dapat memberikan gambaran lengkap tentang alur distribusi dan peran setiap komponen dalam memastikan kelancaran dan keamanan operasional sistem PLTS di gedung ini. Untuk poin-poinnya, poin 1 ada menganalisis elektivitas sistem.
PLTS on-grid dalam mengurangi ketergantungan gedung S11 terhadap pasokan listrik dari PLN. Poin yang kedua mempelajari peran sistem PLTS on-grid sebagai sarana edukasi dan penelitian bagi mahasiswa di bidang energi terbarukan. Dan yang ketiga, mengeksplorasi komponen utama sistem PLTS on-grid serta bagaimana alur distribusi energi listrik dari panel surya ke jaringan listrik gedung yang terhubung dengan PLN. Selanjutnya, pada poin yang kedua, ada dasar teori. eh, poi- Lalu pada poin 2.1, ada sistem PLTS atap. Di sini menjelaskan sistem pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atap adalah teknologi yang memanfaatkan panel surya untuk menghasilkan listrik dari energi matahari. Sistem ini dapat diterapkan pada skala kecil hingga besar, termasuk rumah tangga, gedung perkantoran, atau pabrik. PLTS atap ini juga biasanya terhubung dengan jaringan listrik utama, sehingga memungkinkan pengguna untuk menggunakan energi matahari saat saat berlebih mengalirkannya kembali ke jaringan PLN atau bahasa kasarnya bisa dijual ke PLN. Dari sistem PLTS atap ini juga ada jenis-jenis atap yang bisa dibagi menjadi tiga jenis, yaitu on-grid, standalone, dan hybrid. Mungkin sedikit menjabarkan tentang masing-masing jenis PLTS atap ini. Yang pertama on-grid, sistem ini terhubung ke jaringan langsung utama seperti PLN, sehingga energi yang dihasilkan dari matahari bisa langsung digunakan atau dialirkan ke PLN jika berlebih. Sistem ini ideal untuk area yang membutuhkan listrik stabil di siang hari, tetapi akan berhenti bekerja jika terjadi pemadaman. Jadi sistem PLTS on-grid ini tidak bisa bekerja ketika ada pemadaman. Lalu yang oh bisa kita lihat juga pada gambar yang ada pada laporan ini, gambar satu single line diagram dari matahari yang memancarkan sinar matahari atau foton, lalu diterima dengan PV photovoltaic panel, lalu disalurkan ke inverter on grid. Selanjutnya diterima oleh MCB box, lalu bisa lalu bisa jika energinya berlebih bisa masuk ke PLN lalu masuk ke jaringan grid PLN. Jika tidak di, bisa dikonsumsi langsung dengan gedung yang dipakaikan eh, instalasi solar panel tersebut. Selanjutnya pada bagian jenis standalone. Eh, PLT standalone, sistem ini tidak terhubung dengan jaringan listrik utama, jadi cocok untuk daerah yang tidak memiliki akses listrik PLN. Biasanya PLTS standalone ini juga dilengkapi dengan baterai untuk menyimpan energi sehingga tetap bisa digunakan di malam hari atau saat intensitas sinar matahari rendah. Untuk gambaran rangkaian standalone bisa kita lihat pada gambar 2. Sinar matahari me- memancarkan sinar atau foton lalu diterima dengan solar panel, lalu masuk ke charger controller, lalu diterima oleh baterai. Dari baterai ini bisa atau disalurkan ke DC circuit, itu opsional. Lalu bisa juga disalurkan dengan inverter standalone, lalu digunakan oleh eh, digunakan oleh pemakai. Bisa juga inverter standalone ini bisa juga disuplai oleh generator backup. Selanjutnya pada jenis hybrid, jenis sistem hybrid adalah kombinasi dari on-grid dan standalone. Jadi sistem ini gabungan dari dua PLT sebelumnya yang dilengkapi dengan baterai untuk cadangan energi. Sis-
Sistem ini tetap terhubung ke jaringan utama, namun bisa beroperasi mandiri jika listrik PLN mati, sehingga memberikan pasokan energi yang lebih stabil. Lalu eh, bisa kita lihat rangkaian PLTS hybrid ini, sinar matahari atau foton diterima, dipancarkan lalu diterima oleh PV modul, masuk ke charger controller, lalu bisa masuk ke baterai untuk disimpan dan digunakan ketika malam hari, dan juga bisa masuk ke inverter, lalu diubah menjadi AC langsung, lalu dihubungkan dengan beban-beban yang dipakai. Jadi perbedaan utama dari jenis-jenis PLTS atap ini bisa dijabarkan dengan singkat, mungkin on-grid ini terhubung ke jaringan listrik utama tanpa baterai, dan standalone itu mandiri tanpa jaringan listrik, biasanya menggunakan baterai. Lalu yang terakhir, hybrid menggabungkan jaringan utama dan baterai, dapat berfungsi baik saat terhubung maupun tidak terhubung ke PLN. Jadi kesimpulan pada penjelasan jenis-jenis PLTS ini, sistem on-grid lebih hemat biaya, standalone cocok untuk daerah terpencil, dan hybrid menawarkan keandalan yang tinggi dengan cadangan baterai. Pada bagian selanjutnya ada poin 2.3. Di sini ada komponen utama instalasi PV system. Pada bagian ini akan menjelaskan tentang komponen utama yang akan dipakai untuk instalasi PV system. Yang pertama ada modul sel surya atau PV itu sendiri. Panel surya panel surya terdiri dari sel-sel fotovoltaik yang mengubah energi matahari menjadi arus listrik DC. Panel ini terpasang di atap untuk mendapatkan paparan sinar matahari atau foton yang optimal, dengan susunan seri dan paralel untuk meningkatkan daya yang dihasilkan. Gambar pada gambar 4 ini adalah susunan panel fotovoltaik yang terpasang pada gedung S11. Dan di sini juga ada rumus untuk menentukan jumlah panel surya yang dipakai. Jadi jumlah panel surya sama dengan kapasitas daya listrik per kapasitas panel surya. Untuk rangkaian yang terpasang pada gedung S11 itu ada untuk rangkaian yang terpasang pada gedung S11 itu juga bisa kita lihat pada gambar 5 di sini. Di sini ada skematik diagram solar panel yang terpasang pada gedung S11. Dan juga ini spesifikasi solar modul lah yang dipakai pada gedung S11. Selanjutnya, komponen yang utama yang dipakai ada inverter on-grid. Inverter mengubah arus listrik DC dari panel surya menjadi arus AC yang bisa digunakan oleh peralatan listrik gedung atau disalurkan ke jaringan PLN. Inverter ini juga memiliki proteksi yang bisa menjaga keamanan sistem jika terjadi gangguan listrik. Ya, di sini bisa kita lihat dari laporan yang ada pada gambar 6. Ini adalah inverter yang dipakai di gedung S11, yaitu dua inverter yang speknya sendiri berbeda. Yang saat ada inverter ini speknya STP 15.000 L sampai 30 SMA, dan juga 25.000 sam 25.000 minus 30 SMA. Untuk menentukan jumlah inverter juga di sini ada cara perhitungannya, yaitu jumlah inverter sama dengan kapasitas daya listrik per kapasitas inverter. Untuk kedua inverter di atas, di sini juga ada spesifikasinya. Ya, di sini ada spesifikasi inverter yang dipakai pada gedung S11. Lalu selanjutnya ada komponen utama panel box DC. Panel ini berfungsi untuk mengelola dan melindungi arus DC dari panel surya sebelum dialirkan ke inverter. Dilengkapi dengan sikring atau fuse untuk memutus aliran listrik otomatis jika terjadi arus berlebih, sehingga menjaga keamanan sistem. Untuk gambaran panel box DC yang terinstal
pada gedung S11 itu adalah seperti ini pada gambar 7. Selanjutnya ada panel box AC. Panel box AC mengatur dan melindungi arus listrik AC setelah dikonversi oleh inverter, dilengkapi dengan MCCB atau Molded Case Circuit Breaker dan tiga kontraktor fasa untuk memutus arus saat ada gangguan, serta resistor untuk melindungi dari sambaran petir. Selanjutnya pada poin 2.4 ini ada sistem distribusi on-grid. Dari gambar 9 ini adalah gambaran single line diagram atau sistem distribusi dari rangkaian photovoltaic system yang terinstal pada gedung S11. Selanjutnya pada poin 2.5 yaitu metodologi observasi. Pada laporan ini metode observasi yang dilakukan bertujuan untuk memahami cara dan konfigurasi sistem PLTS on-grid di gedung S11 Universitas Negeri Semarang. Beberapa poin observasi ini meliputi yang pertama ada waktu dan lokasi observasi seperti gambaran tentang kapan kita melakukan observasi dan di mana kita melakukan observasi. Poin kedua ada tujuan observasi. Ya, tujuan observasi ini adalah untuk memberi gambaran komprehensif tentang fungsi setiap bagian dalam sistem PLTS on-grid dan memastikan operasionalnya berjalan aman dan efisien. Yang ketiga ada metode pendekatan observasi. Di dalam metode pendekatan observasi ini juga dijabarkan dengan beberapa poin seperti pengamatan langsung. Kita mengamati secara langsung komponen sistem seperti array PV, inverter, dan panel AC dan DC. Poin selanjutnya ada pengamatan wiring diagram. Kita mempelajari wiring diagram untuk memahami alur koneksi dari sistem PLTS. Poin selanjutnya studi studi dokumentasi, mengkaji data teknis dan spesifikasi komponen utama seperti panel, PV, dan inverter. Lalu selanjutnya ada wawancara teknisi, mengkaji data, diskusi dengan teknisi yang bertanggung jawab atas instalasi untuk memahami prosedur operasional dan perawatan sistem. Dan poin selanjutnya yaitu 2.5.4 itu ada jenis data yang dikumpulkan. Di dalamnya ada data yang mencakup konfigurasi sistem, spesifikasi teknis, panel surya, inverter, dan komponen proteksi lainnya. Ringkasan dari metode yang digunakan adalah metode observasi ini dirancang untuk memberikan pemahaman dalam mengenai sistem PLTS on-grid pada gedung S11, mencakup pengamatan langsung, studi teknis, wawancara, observasi yang dilakukan juga secara menyeluruh dan memastikan bahwa setiap komponen berfungsi optimal dan mendukung distribusi energi yang aman dan efisien ke dalam jaringan listrik gedung. Lalu pada poin 2.6 ini ada hasil hasil dari observasi yang dilakukan. Pada bagian 1 ada deskripsi sistem PLTS on-grid di gedung S11. Eh, Terdapat 2 poin di bawahnya yaitu sistem PLTS on-grid di gedung S11 ini menggunakan 64 modul panel surya dengan kapasitas total 3,4 kWp atau kilowatt peak. Energi yang dihasilkan dari panel surya dikonversi menjadi arus AC oleh 2 inverter berkapasitas masing-masing 15 kilowatt dan 25 kilowatt. Lalu poin selanjutnya, sistem ini terhubung langsung ke jaringan listrik gedung dan PLN yang memungkinkan memanfaatkan energi surya serta pengalihan kelebihan energi ke jaringan PLN. Lalu pada poin kedua dari hasil observasi ini ada efektivitas dan efisiensi operasional. Di bawahnya ada 2 poin juga, yaitu sistem ini terbukti secara efektif dalam memenuhi sebagian besar kebutuhan listrik gedung, terutama pada siang hari, ketika intensitas cahaya cukup tinggi. Lalu
Poin selanjutnya, kelebihan energi ini yang dihasilkan oleh sistem dapat disalurkan ke jaringan PLN melalui mekanisme net metering yang membantu mengurangi biaya listrik gedung. Lalu, pada poin ketiga ada komponen utama dan fungsinya. Pada bagian ini menjelaskan secara singkat tentang komponen utama yang dipakai pada instalasi PV ini, yaitu ada panel surya mengubah energi matahari atau foton menjadi energi listrik DC. Sel- Lalu di bawahnya ada inverter mengkonversi arus DC menjadi arus AC yang sesuai dengan kebutuhan listrik gedung dan dapat disalurkan ke PLN. Lalu di bawahnya ada panel DC dan panel AC, masing-masing berfungsi untuk mengatur dan melindungi aliran listrik DC dan AC. Lalu ada juga LVMDP mengatur distribusi listrik ke gedung serta koneksi ke jaringan PLN. Pada poin keempat ada analisis distribusi energi. Di bawahnya ada penjelasan dua poin, yaitu arus listrik dari panel surya mengalir melalui sistem distribusi yang dimulai dari panel DC diteruskan ke inverter untuk diubah menjadi arus AC, kemudian dialirkan ke panel AC dan LVMDP. Lalu poin selanjutnya, ada data pemantauan menunjukkan bahwa distribusi energi berjalan dengan baik dan memenuhi kebutuhan operasional gedung. Lalu pada bagian yang terakhir ini ada kesimpulan dari hasil observasi yang kita lakukan pada gedung S11, pada instalasi PV di gedung S11. Sistem PLTS on-grid yang diterapkan pada gedung S11 ini telah berhasil mengurangi ketergantungan gedung pada listrik dari PLN. Dengan kapasitas sistem mencapai 34,9 kW peak, sistem ini efisien dan memenuhi kebutuhan energi gedung dan mengurangi biaya listrik, terutama dengan adanya mekanisme net metering yang memungkinkan pengalihan energi berlebih ke PLTN. Dan juga PLTS ini berfungsi sebagai sarana edukasi penelitian bagi mahasiswa di bidang energi terbarukan, memberikan pengalaman langsung dan pemasangan dan pemeliharaan sistem. Implementasi sistem PLTS on-grid ini mendukung dengan tujuan keberlanjutan UNES dan berkontribusi pada pencapaian Sustainable Development Goals atau SDG. Lalu pada bagian terakhir ada daftar pustaka yang saya ambil sebagai referensi untuk mendukung penyusunan dari laporan ini. Mungkin segitu saja video presentasi atau explanation dari saya, Aldo Muhammad Safaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.